Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada sebuah surat dalam Al-Quran yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cepat beruban. Salah satunya adalah surat Al-Waqiah. Dan inilah episode Ar-Rahman kali ini yang mengulas kandungan utama dalam surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah terdiri atas 96 ayat dan menempati urutan ke-56 di dalam mushaf Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di Mekah. Nama surat ini sesuai dengan bunyi ayat pertama. Allah Ta'ala berfirman, "Idza waqa'atil waqiah," yang berarti hari kiamat pasti akan terjadi. Surat ini dibuka dengan peristiwa maha dahsyat yang akan terjadi, yaitu kiamat. Artinya, apabila telah terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan lainnya. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur leburkan sehancur-hancurnya, lalu gunung-gunung itu pun berubah menjadi debu berterbangan dan berhamburan. Surat ini membicarakan tentang bukti-bukti kebenaran akan terjadinya hari kiamat, dan manusia pada hari itu semuanya akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Jika tidak mempercayai hari akhir, maka sama saja tidak beriman terhadap kemahakuasaan Allah dan kebenaran ayat-ayatnya. Waqiah bersumber dari kata waqa'a yang berarti tiba, menimpa, dan terjadi. Ini menandakan bahwa kiamat benar-benar akan terjadi dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Ketika orang kafir menyaksikan peristiwa itu, mereka menjadi beriman. Tapi tak ada gunanya karena pintu taubat sudah ditutup. Ada juga yang menafsirkan ayat ini bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak dapat diubah atau diundur. Khafidatur rafi'ah. Dalam ayat ketiga ini dijelaskan ada satu golongan yang direndahkan dan merasa tersiksa dengan adanya hari kiamat. Karena selama di dunia mereka angkuh dan tidak pernah melakukan amal soleh. Dan satu golongan lagi ditinggikan oleh Allah sebagai balasan terhadap perbuatan baik yang mereka lakukan ketika di dunia. Pada hari kiamat itu, kebenaran akan terkuak. Jangan anggap orang-orang yang dihormati di dunia karena jabatan dan kekuasaannya dan keilmuannya kelak akan ditinggikan pula derajatnya. Begitu pula yang di dunia dianggap orang rendah atau orang pinggiran, bisa jadi kelak akan ditinggikan derajatnya. Karena itu, jangan terperdaya dengan dunia. Allah Ta'ala mengungkapkan suasana kiamat dalam 3 ayat selanjutnya. Saat bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, serta gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, lalu semuanya akan berubah menjadi debu yang berterbangan dan berhamburan. Fakanat haba'am mumbatsa. Gunung-gunung dicerai-beraikan hingga bagaikan tepung yang berhamburan, bahkan lenyap tanpa bekas. Bayangkan, saat terjadi gunung meletus, gempa bumi dan tsunami,
Bagaimana kepanikan manusia saat itu? Mereka berhamburan, meninggalkan rumah, mobil, dan harta benda lainnya. Seketika itu, yang mereka takutkan adalah kematian. Dunia menjadi tak berarti lagi. Nah, seperti itulah gambaran kiamat nanti. Namun, tentu lebih besar lagi. Sahabat fillah, umat manusia saat itu akan terbagi kepada 3 golongan. Golongan pertama, mereka akan mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ditafsirkan juga mereka yang akan menuju ke arah kanan, yaitu surga. Golongan kedua, yaitu golongan kiri. Alangkah celakanya golongan ini. Mereka mendapatkan catatan amal di tangan kiri. Mereka dikumpulkan di sebelah kiri, kemudian digiring ke dalam neraka. Golongan kiri yang disebut dengan kata mas'amah pada ayat ke-9 ini mengandung arti tangan kiri. Kata ini berasal dari sya'ama, yang juga diartikan mengetahui pertanda buruk. Orang yang termasuk golongan kiri ini adalah orang yang telah mengutuk diri sendiri karena kebodohannya. Mereka orang-orang yang celaka karena ingkar terhadap nikmat Allah, meskipun diberi mata dan telinga, akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan golongan ketiga adalah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, adalah orang yang lebih dahulu beriman. Merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Merekalah orang yang dekat dengan Allah. Golongan yang beriman lebih dahulu adalah mereka yang senantiasa menyegerakan dalam berbuat kebaikan ketika di dunia. Maka, sebagai balasannya, Allah akan mendahulukan golongan ini untuk masuk surga kelak di akhirat. Orang yang termasuk as-sabiqun, ia selalu bersegera untuk melakukan sholat. Bahkan di awal waktu sambil menunggu azan berkumandang, ia selalu menyegerakan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Dan jika bersedekah, ia tak pernah menunda-nunda. Ia keluarkan sebaik-baiknya dari harta yang dimilikinya. Karena sebetulnya, sebaik-baiknya harta adalah yang digunakan di jalan Allah. Dan ketika ada seruan untuk berjihad fi sabilillah, ia langsung bergegas untuk ikut serta. Sahabat fillah, Allah Ta'ala berfirman, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang kemudian. Ada perbedaan pandangan para ulama mengenai tafsir ayat ke-13 dan ayat ke-14 ini. Yang dimaksud adalah umat pilihan dari para nabi sebelum Rasulullah. Jika dikumpulkan, jumlahnya lebih banyak dibanding as-sabiqun atau yang terpilih pada umat Nabi Muhammad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat kedua seperti yang dipegang Ibnu Katsir adalah mereka golongan salafus soleh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik umat adalah generasiku, kemudian sesudahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3 generasi yang dimaksud adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Mereka sering disebut juga generasi salafus salih. Pendapat ketiga mengatakan ayat ini mencakup umat seluruh nabi, dan yang termasuk golongan ini selalu lebih sedikit dari kebanyakan umat,
Pendapat para ulama ini bisa jadi semuanya benar. Karena sesungguhnya yang dimaksud dengan as-sabiqun nas-sabiqun ialah orang-orang yang paling bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Dan mereka dijanjikan oleh Allah dekat dengan Allah dan berada dalam kenikmatan surga. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu rukun iman. Dan dalam Al-Quran, Allah kerap meletakkan kalimat beriman kepada hari akhir setelah kalimat beriman kepada Allah, berurutan dan bersamaan. Iman kepada Allah menuntut adanya amal perbuatan, sedangkan amal perbuatan baru sempurna dengan adanya keimanan terhadap hari akhir. Karena kesempurnaan balasan setiap amal akan ditemukan di akhirat nanti. Mungkinkah kita termasuk golongan as-sabiqun ini? Lalu, apa amal soleh yang kita andalkan? Apakah kita termasuk orang yang segera untuk pergi ke masjid saat ada seruan azan misalnya? Atau tatkala ada orang yang sedang tertimpa kesulitan, kita termasuk orang yang bersegera untuk membantunya dengan penuh semangat karena ingin mendapatkan ridho Allah? Maka, termasuk golongan manakah kita? Padahal, dulu mereka hidup bermegah-megah. Dan ketika datang peringatan dari Rasulnya tentang hari kiamat, mereka selalu membantah. Mana mungkin jasad manusia yang mati berkalang tanah dan sudah jadi tulang belulang dihidupkan lagi? Mana mungkin pula semua manusia dari zaman dahulu, nenek moyang mereka hingga sekarang akan dikumpulkan lagi?